Oke, baik. Sebelumnya, Selamat saya malam. malam, Bapak. Oke, baik. Saya ucapkan selamat datang, Bapak Ibu, karena sudah dan juga terima kasih tentunya ya, karena sudah menyempatkan untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda di hari Kamis, tanggal 21 Oktober ya. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu ya. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat Cocoa flavanol untuk seksualitas. Oke, mungkin di sini ada yang bermasalah dengan gangguan seksualitas baik pria maupun wanita. Nah, ternyata cocoa ini juga bisa bermanfaat untuk mengatasi penyakit tersebut. Namun nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Dokter Winda ya. Kita panggilkan dulu dokter cantik kita, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo dokter. Oke, sudah muncul ya dok ya. Oke, baik. Dokter Winda, seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil melakukan aktivitas nih, boleh sambil berkumpul bersama keluarga, bisa sambil makan ya, bisa sambil merokok ataupun lainnya. Namun demi kenyamanan bersama, pastikan untuk mematikan kameranya ya Bapak Ibu ya. Dan nanti saya akan membuka pertanyaan dan saya akan membacakan dari kolom chat. Nah, setelah kolom chatnya sudah habis, baru saya akan memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya melalui mikrofon untuk satu orang. Dan saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin memberikan Halo. ceritanya atau testimoninya 3 orang. Ya, tentunya testimoninya itu nanti akan hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Oke dokter, kita langsung saja ya dok ya. Oke. Oke, sepertinya sudah nggak sabar ya. Oke, sudah muncul ya dok ya. Oke, sudah. Oke, silakan Dokter Winda. Ya, terima kasih Diana. Selamat malam nih teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi ya kita ya hari ini secara online di Zoom, dan tapi kita hari ini sama seperti hari Selasa kemarin, yaitu Cocoa Flavanol untuk fungsi seksualitas. Biasanya ini banyak yang demen nih topik ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya mulai aja ya. Slide. Oke, kalau soal masalah seksualitas sebenarnya sih ada beberapa ya, masalah-masalah seksualitas seperti contohnya disfungsi ereksi, terus ada juga vagina kering, ejakulasi dini, adanya pressure untuk hamil, ya pengen cepet-cepet hamil nih gitu kan. Terus ada juga bisa karena libido rendah. Nah, ini ada beberapa masalah-masalah seksual yang biasanya dihadapi oleh suami istri. Namun untuk hari ini itu nggak saya bahas semuanya, saya hanya bahas yang memang berkorelasi juga dengan produk kita dan yang paling sering menjadi pertanyaan nih ya yang saya dapatkan, yaitu tentang disfungsi ereksi. Slide. Nah, kalau disfungsi ereksi ini sendiri sebenarnya itu penyebabnya itu ada beberapa. Ya, dia sebenarnya bisa dibilang tuh seperti komplikasi dari suatu masalah yang sebenarnya sudah ada di luar terlebih dahulu gitu dari seseorang, seperti bisa karena penyakit, bisa karena faktor psikologis, karena obat-obatan, bisa juga karena ada cedera. Nah, kalau karena penyakit itu biasanya bisa terutama sih penyakit-penyakit paling sering itu penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga penyakit di area genitalia. Jadi seperti hipertensi, penyakit jantung, adanya aterosklerosis atau plak pada pembuluh darah ya. Terus diabetes, obesitas, ada sindrom metabolik, gangguan tidur, gagal ginjal, ada sirosis hepatis dan juga pembesaran prostat. Ini beberapa penyakit-penyakit yang memiliki komplikasi yaitu disfungsi ereksi. Tidak hanya penyakit, ada juga penyebabnya karena psikologis, nih, pikiran ya. Jadi kalau teman-teman nih ada yang stres, mengalami stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, atau mungkin lagi berantem nih dengan pasangannya, itu malah bisa mengakibatkan disfungsi ereksi loh. Ya, jadi harus di-maintain juga nih dari segi pikiran kita supaya bisa mencegah jangan sampai
mengalami disfungsi ereksi. Lalu obat-obatan sendiri juga ternyata ada beberapa memberikan efek samping itu menyebabkan disfungsi ereksi, seperti obat-obatan antidepresan, antipsikotik, obat-obat anti hipertensi, obat-obat penurun kolesterol, lalu juga untuk pengobatan kanker prostat juga ya, dan juga beberapa narkotika seperti kokain dan ganja itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Slide. Nah, sebenarnya dibilang disfungsi ereksi, berarti dia memang gagal mengalami ereksi, ya. Dikatakan ereksi itu dia sebenarnya ada fasenya dari fase 0 sampai fase 4. Nah, biasanya kalau yang kita sehari-hari yang normal, ya ini para pria, itu namanya fase flaksid. Itu dia fase penisnya dalam kondisi turun. Itu fase normal ya, kondisi normal. Pada saat terstimulasi, itu nanti otot-otot di area penisnya itu akan mengalami relaksasi sehingga aliran darah dari pembuluh darah arteri itu bisa masuk ke yang namanya corpus cavernosum. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir kok di penis itu emang ada tulangnya ya, kok bisa tegak berdiri gitu sih? Nah, sebenarnya bukan tulang, tapi ada namanya corpus cavernosum. Corpus cavernosum itu seperti ruangan ya di sepanjang penis, yang inilah nanti yang perannya untuk diisi supaya mengalami ereksi. Nah, corpus cavernosum ini kalau teman-teman bayangin tuh ibaratnya itu selalu saya imajinasikan seperti kita bikin balon. Ya, balon yang memang bentuknya manjang gitu ya. Nah, kalau balonnya belum kita tiup, itu kan dia akan lemas aja gitu ya, lemas. Nah, begitu kita tiup, balonnya akan terisi dan juga udara akan terisi ke dalam balon dan balonnya akan menjadi membesar dan tegang. Nah, sama juga seperti ereksi akan terjadi demikian. Nah, pada fase yang belum tertiup tadi itu masih namanya fase flaksid. Nah, pada saat ada stimulan ya, ada rangsangan-rangsangan. Nah, ini akan mulailah tadi mengeluarkan namanya nitric oxide supaya pembuluh darah itu mengalami relaksasi sehingga aliran darah bisa masuk dari pembuluh darah arteri menuju ke corpus cavernosum. Nah, ini disebut fase pengisian laten. Nah, isi terus, nanti itu masuk sampai fase tumescens, sampai nanti akhirnya dia penuh atau masuk ke fase ereksi penuh, itu dia akan pembuluh area otot-otot yang di sekitar di pangkal dari corpus cavernosum akan mengalami yang namanya kontraksi, sehingga aliran darah yang sudah masuk ke corpus cavernosum itu nggak balik ke pembuluh darah arteri lagi. Dalam artian kalau kayak kita niup balon, sudah ditiup, udah penuh, habis itu kita ikat. Nah, itu namanya fase ereksi penuh. Nah, nanti setelah fase ereksi penuh, lalu dia ke fase ereksi kaku. Nah, setelah biasanya sudah selesai ya, fase ereksi kaku itu ibaratnya udah mau menjelang ke ejakulasi. Nah, nanti setelah ejakulasi baru dia lemas lagi dan otot-otot di area pangkal corpus cavernosum akan mengalami relaksasi supaya aliran darah yang tadinya tertahan di corpus cavernosum bisa balik lagi ke pembuluh darah. Akhirnya lemas lagi penisnya. Slide. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan ya. Jadi pada saat terjadi stimulus dari otak, otot polos trabekular namanya ya, itu di otot polos di pembuluh darah itu akan mengalami yang namanya relaksasi supaya aliran darah arteri itu bisa menuju penis. Nanti disitulah yang akan terjadi ya fase-fase tersebut, di mana itu akan melibatkan perubahan-perubahan substansi kimia dan juga aliran darah pada penis. Nah, ini itu bergantung sekali teman-teman pada fungsi dari pembuluh darah atau sirkulasi darahnya sendiri, dan juga hormon-hormon, enzim, dan juga bahan-bahan endogen dari penis sendiri. Dimana kalau seandainya nih terjadi masalah pada kadar nitric oxide-nya, itu akan menyebabkan aliran darah menuju corpus cavernosum akan terganggu, sehingga itulah yang nanti akan menyebabkan yang namanya disfungsi ereksi. Slide. Nah, memperkenalkan kakao flavanol yang merupakan 80% dari kakao alami, ekstrak diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol murninya dan juga flavanol DTM with L-arginine. Apa itu? Slide.
Nah, flavanol ternyata teman-teman dari hasil penelitian itu ternyata punya manfaat dalam meningkatkan produksi nitric oxide. Di mana nitric oxide itu sebenarnya alaminya itu diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Nah, di sini pada saat kita punya masalah pada pembuluh darah kita atau sel endotelium kita, produksinya itu bisa menurun. Nah, ternyata dengan konsumsi makanan yang kaya flavanol selama 4 minggu berturut-turut, itu menunjukkan perbaikan pada fungsi endotelial di mana terutama ini akan berpengaruh pada produksi nitric oxide. Dan juga dari penelitian juga ternyata menunjukkan peningkatan vasodilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah itu secara signifikan terjadi setelah 2 jam mengkonsumsi flavanol setidaknya sebesar di atas 176 mg. Nah, ini semakin tinggi kadar flavanolnya yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga atau semakin elastislah pelebaran pembuluh darahnya. Slide. Selain itu juga L-arginine sendiri itu dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, namun tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga butuh dari asupan makanan dari luar. Seperti contohnya biasanya seperti bisa daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kacang kedelai, gandum utuh ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, di sini, di dalam tubuh kita, arginine itu nanti begitu masuk dalam tubuh, itu dia nanti akan diubah menjadi nitric oxide. Di mana tadi nitric oxide itu dia berperan dalam memperlebar pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir dengan lebih lancar. Nah, di sini berperan sekali ya, terutama ya teman-teman ya, untuk membantu untuk tadi pelancaran aliran darah ke korpus cavernosum. Nah, selain itu juga, arginine sendiri juga punya peran lain, yaitu dalam merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, untuk ekstraksi flavanolnya sendiri itu sudah kita patenkan ya dari produsen kita itu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan itu hanya mereka saja satu-satunya yang bisa menggunakan metode tersebut, di mana metode tersebut itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Di mana kalau dibandingkan nih dengan proses pembuatan yang konvensional, itu bisa menurun sampai 40%. Jadi ibaratnya sisanya hanya tinggal 40%-nya aja. Dan dengan metode yang digunakan oleh Barry Callebaut ini, dia bisa mempertahankan hingga 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan metode konvensional. Slide. Nah, lalu kita juga ada studi klinis juga nih ya yang berhubungan dengan masalah disfungsi ereksi, yaitu di sini adalah untuk masalah prostat. Di mana ternyata ekstraksi kokoa ini itu terbukti bermanfaat untuk terapi masalah prostat, sehingga di sini bisa membantu untuk memperlambat progresivitas pembesaran dari prostatnya. Termasuk juga dapat membantu untuk menurunkan resiko kanker prostat. Karena ini yang lebih penting ya, jangan sampai nih performance bagus tapi habis itu kanker prostat. Gak enak juga ya teman-teman ya. Slide. Nah, lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu memiliki manfaat dalam membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti ini akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih baik. Slide. Jadi buat teman-teman, untuk konsumsi flavanolnya itu cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Nah, kalau buat teman-teman yang mau konsumsinya flavanol DTM with L-arginine, itu bisa mengkonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Jadi, dengan begitu, kita bisa lebih, lebih baik lagi untuk menjaga aliran darah kita, terutama pembuluh darah kita. Karena pembuluh darah kita itu merupakan sumber dari segala kesehatan dan kebaikan di dalam tubuh kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Eh, Teman-teman, Bapak Ibu, sebelum saya akan membacakan pertanyaan ya, mungkin saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan dilaksanakan FAI dalam waktu dekat. Ya.
Nah, baik. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi bersama Dokter Winda melalui WhatsApp via chat ya di jam 10 sampai jam 5 di hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian kita juga ada promo Legend of Sponsor, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan satu unit mobil, motor, dan juga laptop dengan persyaratan minimum 600 poin. Ya. Kemudian kita ada produk baru kita nih ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada yang mencobanya belum? Mungkin ada yang pernah merasakan ya testernya ya. Cocoa Flavano with L-arginine rasanya enak banget Bapak Ibu. Nah, ini kita ada promo untuk pembelian periode 12 sampai 31 Oktober 2021 akan mendapatkan tas cantik. Nah, dan ini juga harganya juga berlaku upgrade ya promonya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita hari Sabtu tanggal 23 Oktober jam 2 siang di Hotel Royal Victoria, Kutai Timur ada bisnis preview bersama Ibu Maswah, Ibu Rusnayati, Bapak Oteh, Bapak Sunario dan juga Ibu Marliana. Kemudian nanti di kantor di hari Sabtu tanggal 23 Oktober jam 1 siang kita ada bisnis preview bersama Bapak Yanto dan juga Ibu Ida di kantor kita ya Bapak Ibu ya di Gedung Kosa jam 1 siang. Kemudian nanti di tanggal 24 Oktober hari Minggu jam 13.30 warga Pekanbaru bisa langsung mengikuti nih bisnis previewnya bersama Bapak Rudi Harsanto, Bapak Budianto, Bapak Richard dan Ibu Zamara Elvi. Selanjutnya di hari Minggu ya, masih hari yang sama di jam 13.30 bagi warga Jakarta Timur nih bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Yanto, Ibu Sri Mulyawati dan juga Ibu Melani di Resto Sederhana Jakarta Timur. Dan juga nanti kita ada Zoom-nya juga ya Bapak Ibu ya, bisnis preview di hari Minggu tanggal 24 Oktober jam 8 malam bersama Bapak Beni Mustafa. Wah, luar biasa ya. Ada banyak sekali acara-acara dan juga promo yang dijalankan oleh FAI. Oke, baik dokter, saya langsung ke pertanyaannya dok ya. Oh, Oke. oke. Di sini belum ada pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya atau juga bagi yang ingin memberikan ceritanya mengenai konsumsi Coco Flavanol. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik dok, sudah ada pertanyaan ya dok ya. Selamat malam dok, mau tanya nih apakah kalau air mani encer bisa mempengaruhi keterlambatan punya keturunan? Dan apakah Flavanol solusinya dok? Silakan dokter Winda. Oke, kalau soal masalah air maninya encer atau kental, sebenarnya sih enggak ya. Itu enggak mempengaruhi soal keterlambatan punya keturunan. Karena sebenarnya untuk yang soal fertilisasi, itu lebih ke kualitas spermanya sendiri bagaimana. Gitu ya, kualitas spermanya bagaimana, lalu kondisi di area di rahimnya seperti apa gitu ya, kualitas dari ovumnya bagaimana. Nah, jadi sebenarnya kalau dari air mani sendiri, kalau air mani itu kan sebenarnya bisa dibilang lebih kepada transportasi aja sih sebenarnya, transportasi untuk sperma berpindah dari genitalia prianya ke ke dalam rahim, ibarat itu ya. Nah, jadi sebenarnya sih itu tidak mempengaruhi soal keterlambatan punya keturunan, jadi nggak ngaruh ya. Jadi kalau lebih ke sini sih lebih untuk fokusnya di sini lebih untuk memperbaiki kualitas dari ovum dan spermanya. Jadi boleh untuk konsumsi Cocoa ya, apalagi terutama di sini saya lebih anjurkan DTM ya, karena di DTM itu dia ada arginine-nya, di mana itu nanti yang bisa membantu juga untuk meningkatkan kualitas dari spermanya. Gitu. Jadi lebih boleh coba yang Flavanol DTM. Tapi karena berhubung lagi nggak ada, nih masih pre-sale ya Diana ya. Iya Jadi dok, boleh betul. coba yang Flavanol originalnya dulu aja. Nanti untuk dosisnya, kalau yang original bisa minum mulai dari 10 gram setiap hari ya. Kedua-duanya ya, pasangan suami istri, suami dan istri, kedua-duanya sama-sama konsumsi. Atau boleh juga mengkonsumsi yang Flavanol DTM, 2 saset per hari selama 2 minggu, setelah itu maintenance 1 saset per hari.
Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, jadi bisa konsumsi keduanya ya, dok ya. Bisa yang DTM atau juga yang original atau yang sweetnya nanti. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Dwi ya. Kenapa setiap minum coklat teman banyak yang mengeluh badannya rasa gatal-gatal semua, padahal sudah 3 bulan minum coklat, akhirnya berhenti dok, nggak mau minum. Solusinya Oke. bagaimana ya dok? Ya kalau seperti ini, kalau gatal-gatal, bahkan sudah sampai 3 bulan ya masih gatal-gatal juga, ini berarti sebenarnya alergi nih terhadap coklat. Nah, kalau alergi memang penanganannya tentunya dengan obat anti alergi ya, bisa pemberian CTM atau cetirizine atau loratadine. Nah, jadi boleh nih diminum. Jadi berarti sebelum konsumsi flavanol, minum obat anti alergi dulu, habis itu baru bisa dikonsumsi flavanolnya. Atau ya, kembali lagi sih sebenarnya ya, akan kembali lagi ini tujuan konsumsi flavanolnya untuk apa? Ibaratnya apakah memang punya masalah kesehatan yang memang lebih menjadi concern dibandingkan dari alerginya sendiri. Nah, itu bisa tetap konsumsi flavanol dengan cara yang tadi saya sebutkan ya, dengan mengkonsumsi obat anti alerginya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi bisa dibantu dengan konsumsi obat alergi ya, dok ya. Iya, Konsumsinya flavanol dulu atau obat alerginya dulu, dok? obat alerginya dulu. Jadi dia buat supaya nanti pada saat konsumsi flavanol nggak sempat bereaksi alerginya. Oke, baik. Jadi bisa konsumsi obat alerginya dulu, kemudian dibantu konsumsi flavanol ya, dok ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Maya ya. Kenapa setelah minum flavanol bisa menyebabkan sakit perut, dokter? Tolong penjelasannya. Oke, baik. Silakan, dokter. Ini ya, ini sakit perutnya seperti apa ya? Apakah hanya sekali aja pas minum atau berkali-kali setiap kali minum flavanol? Oke, mungkin Ibu Maya bisa menyalakan mikrofonnya Ibu untuk informasi lebih detailnya mengenai sakit perutnya nih Bu. Bu Maya, Bu Maya Banda masih ada ya? Oke, mungkin nanti saya akan panggilkan kembali ya dok ya, Ibu Mayanya ya dok ya. Kemudian dari Blue ya, selamat malam dok. Untuk masalah tembakan sperma yang kurang jauh dan ovum atau telur yang ukurannya kecil, 12. Apakah bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol dok? Silahkan. Iya, di sini kan seperti, nah di sini bisa ya dengan Cocoa Flavanol karena kan tadi Cocoa Flavanol sendiri dia bisa membantu untuk meningkatkan aliran darah, gitu ya, meningkatkan aliran darah ke penis supaya memang ya secara keseluruhan lebih baik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di sini concernnya sih saya tangkap seperti lebih ke kualitas sendiri. Nah, di sini untuk kualitas dan ovumnya spermanya sendiri kan memang uh, berperan sekali dalam tingkat hormonal, dari segi hormonal, dan juga dari segi nutrisi. Nah, ini bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol. Apalagi sekarang kita sudah ada DTM, di mana arginine sendiri itu juga dia berperan, karena dia punya manfaat juga untuk pelepasan-pelepasan hormon, di mana ini akan semakin membantu untuk meningkatkan kualitas dari ovum dan spermanya, sehingga ovumnya sendiri pun ukurannya tidak terlalu kecil, ovum yang dihasilkan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi mungkin solusinya nanti bisa konsumsi yang DTM ya, Dok ya. Karena ada tambahan L-arginine-nya. Untuk sementara bisa konsumsi juga nih, Ibu apa? Yang original atau yang sweetnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Heni ya. Selamat malam, Dokter Winda. Untuk orang yang lama belum dikaruniai momongan, bisakah terapi dengan coklat nih, Dok? Terus yang kedua, pertanyaan, apakah keputihan berlebih setelah minum coklat itu merupakan detoks? Ya, karena sebelumnya nggak pernah keputihan, dok. Oke, ya. Nah, kalau untuk untuk momongan ya. Nah, untuk momongan sebenarnya tadi agak mirip sih sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Itu bisa dibantu ya dengan coklat dengan catatan ya. Dengan catatan tidak ada masalah dengan organnya. Jadi bukan ada masalah pada
organ organ genitalia pria maupun wanitanya gitu ya, tidak ada masalah. Biasanya kan soalnya suka ada masalah nih, umpamanya ada penyempitan di tuba falopinya atau ada lilitan vas deferensnya. Nah biasanya hal-hal itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah biasanya perbaikannya memang harus dengan operasi. Nah sisanya baru nanti tinggal, kalau dari segi, kalau asalkan itu sehat ya, organ-organnya pada dasarnya sehat. Nah kita tinggal nanti meningkatkan performance atau kualitas dari ovum dan spermanya tadi. Nah, jadi bisa ya, bisa dibantu dengan itu. Nanti tinggal selanjutnya adalah soal timing, kapan ya tepatnya untuk berhubungan intimnya kapan, supaya meningkatkan peluang untuk mendapatkan momongan. Gitu. Nah, itu biasanya nanti lebih ke masa subur, ya. Nah, lalu untuk keputihan sendiri memang bisa ya, itu bisa menjadi salah satu detoksifikasi juga, salah satu cara detoksifikasi, karena kan itu kan termasuk juga area pengeluaran ya, area untuk pembuangan kalau pada wanita. Nah, itu bisa juga ya, bisa karena detoksifikasi, tapi bisa juga karena memang kebetulan sedang tidak hygiene di area kewanitaannya. Nanti mungkin boleh dicek kedua-duanya ya. Nanti ini akan tergantung dari keputihannya. Apakah terus-menerus ya, apakah terus-menerus atau hanya sementara saja. Kalau hanya sementara sih arahnya sebenarnya lebih kepada detoksifikasi aja. Tapi kalau dia terus-menerus dan menetap, nah ini jangan-jangan memang sebenarnya ada masalah di area genitalia gitu. Kebetulan sedang ada infeksi. Nah, itu berarti harus diterapi lebih lanjut, ya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi kuncinya harus menjaga kebersihan juga ya, Dok ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Mas Rio ya. Selamat malam, Dokter cantik. Setelah mengkonsumsi flavanol, saya kok kentut melulu ya. Kenapa ya, Dok? Ya, nah ini termasuk salah satunya juga ya. Berarti kalau untuk kasus Mas Rio di sini, pada saat Bapak mengkonsumsi cocoa flavanol, itu terjadi dilatasi pembuluh darah terutama ke area usus. Nah, jadi aliran darah ke usus Bapak itu jadi mengalami peningkatan. Di mana peningkatan aliran darah tersebut itu akan semakin memberikan power atau tenaga untuk usus Bapak itu berkontraksi atau namanya peristaltik. Jadi meningkatkan peristaltik pada ususnya. Nah, inilah makanya kenapa Bapak yang mengalami jadi rasanya kok kayak kentut-kentut melulu ya gitu ya. Karena memang aktivitas dari si apa namanya ususnya tersebut yang meningkat. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Jadi ibaratnya kentut itu sebenarnya karena memang kebetulan lagi bersih nih di area apa namanya di area usus besar Bapak gitu. Jadi makanya yang dikeluarkan hanya angin saja. Nah, kalau seandainya yang kebetulan lagi ada isinya, istilahnya gitu kan, ini nanti biasanya akan mengalami yang namanya, wah, apa, saya BAB-nya lebih lancar nih jadinya sejak minum propanol. Jadi memang akan beda-beda sih masing-masing orang, ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Suniah ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau tanya kemarin ada yang konsumsi kokoa, dia umur 5 tahun, tapi dia buang-buang air terus dan sakit perut hingga 3 hari. Akhirnya dihentikan, Dok. Nah, ini gimana ya, dokter ya? Nah, ini minumnya berapa banyak? Nah, pertama minumnya berapa banyak dan cara konsumsinya bagaimana? Ada dicampur nggak dengan bahan lain? Gitu. Biasanya kan karena ini kan kebetulan 5 tahun ya. Biasanya sih mungkin ini tebakan saya aja ya. Apakah mungkin dicampur dengan susu kah gitu kan? Nah, mungkin bisa jadi memang bereaksi akibat campuran tersebut gitu. Dan memang ini juga nanti akan bergantung pada dosis yang diberikan. Diberikannya berapa banyak. Biasanya kalau untuk umur 5 tahun sih saya anjurkan dosisnya setengah dari dosis orang dewasa, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 gram saja, jangan sampai 5 gram. Kalau 5 gram agak kebanyakan ya, gitu. Dan kalau seandainya memang dia buang-buang air, yang pasti untuk penanganannya adalah harus perbanyak minum air putih karena jangan sampai dehidrasi ya, karena kalau dehidrasi itu jadi lebih berat. Dan sebenarnya sih pada dasarnya kalau untuk umur 5 tahun itu eh, belum terlalu perlu sih ya pada dasarnya sebenarnya propanol. Jadi sebenarnya sih nggak harus dikonsumsi kecuali memang ada masalah kesehatan, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Tapi saya belum pernah menemukan sih, Dok ya, bahwa pernyataan kokoa ini akan membuat buang air ya, Dok ya. Justru kokoa ini bisa membantu mengatasi masalah pencernaan gitu ya, Dok ya. Ya,
Oke, baik. Selanjutnya ya dok ya, dari Bapak Supriyadi, penderita diabetes, cara takaran minumnya tiap hari berapa gram dan berapa kali setiap harinya dok? Ya, kalau untuk diabetes sih saya menganjurkannya setidaknya satu hari itu 15 gram, Pak, seenggaknya. Nah, 15 gram ini terserah mau diminumnya satu kali sehari boleh, atau dibagi tiga. Jadi biar pagi, siang, malam gitu ya. Masing-masing 3 kali 5 gram boleh juga. Terserah nyamannya nanti Bapak seperti apa gitu. Tapi sih yang dianjurkan sih minimal itu 15 gram sehari. Nah, itu nanti akan disesuaikan. Bisa jadi juga dibutuhkan lebih dari 15 gram tergantung nanti masalah yang dirasakan gitu ya dan respon tubuh yang dirasakan bagaimana. Ini kan akan bergantung ya semakin luas kerusakannya, semakin banyak komplikasi yang dialami, maka akan lebih dibutuhkan lebih banyak dosis flavanolnya gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi untuk diabetes biasanya konsumsinya sehari minimal 15 gram ya dok ya. Iya, Jadi memang kokoa ini bisa banyak sekali manfaatnya untuk diabetes ya dok ya. Bisa meningkatkan sensitivitas insulin, bisa untuk meningkatkan sel-sel di pankreas kita juga ya dok ya. iya. Oke, selanjutnya nih dok, tadi Ibu Maya Banda ya dok yang tadi mengenai sakit perut. Setelah minum sakit perut dan perut merasa tidak enak nih dok dan terasa ditusuk-tusuk sekali. Apakah berhenti minumnya atau dilanjutkan? Nah, ini sebenarnya tergantung sudah berapa lama sih Bu mengalami ini ya. Ibaratnya nih apakah baru di awal-awal? Kalau di awal-awal bisa jadi ini memang detoksifikasi juga gitu ya, faktor detoksifikasi yang menyebabkan demikian. Nah, tapi kalau sudah lama terus seperti ini, nah biasanya sih ini sepertinya ada yang salah dan ini sebaiknya sih saran saya dicek lebih lanjut dulu ke dokter untuk memastikan. Bisa jadi karena sebenarnya kalau flavanol sendiri itu tidak menyebabkan sakit perut seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi sakit perut, berarti ada something wrong nih. Nah, ini yang harus kita cari tahu apa jangan-jangan kebetulan ada sesuatu yang bermasalah pas lagi kebetulan minum flavanol gitu. Jadi terkesan seperti seolah ya gara-gara flavanolnya. Nah, tapi ini sebaiknya sih nggak apa-apa. Kalau saran saya sih coba dievaluasi dulu aja. Coba di stop dulu minumnya. Coba di stop dulu apakah nanti sakit perutnya ini dan masih menetap atau enggak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian nih, Dok, dari Ibu Nova. Dok, untuk persnelingnya yang mati total, apakah bisa pulih lagi? Maksudnya apa ya? Eh, Persneling apa ini persneling mobil Bu atau oh, mungkin ininya, Dok. Suaminya, mohon maaf Ibu Nova. Mungkin itu, Dok, ya. Dari eh, testisnya atau, ya seperti itu, Dok. Em, maaf saya kurang nyambung. Maksudnya gimana ya? Oke, kita eh, Personaling Bapak, Dok. Punya Gimana? bapaknya. Punya Ya, saya itu loh. ah. Saya kan ada personaling di bawah tuh. Jadi kalau minum Flavanol yang susah, yang lembek-lembek atau bisa jadi keras begitu maksudnya, Dok. Oh, oke. Ya itu tadi disfungsi ereksi ya, berarti Iya, ya. iya. Iya, iya. Aduh saya kalau bahasa saya terlalu tinggi. Ya kalau ya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi di materi, ini memang bisa sebenarnya untuk yang mengalami disfungsi ereksi. Nah, jadi sebenarnya kan disfungsi ereksi sendiri sebenarnya adalah efek samping, ya, efek samping atau komplikasi dari beberapa penyakit yang lain, gitu kan. Sebenarnya dia komplikasinya adalah salah satunya disfungsi ereksi tadi. Nah, sebenarnya di sini Flavanol malah justru targetnya adalah kedua-duanya. Tidak hanya sekedar uh, menangani disfungsi ereksinya, tapi juga bisa membantu untuk menangani penyebab dari si disfungsi ereksi tersebut. Kenapa sampai bisa disfungsi ereksi? Contohnya, biasanya paling sering tuh yang disfungsi ereksi itu terutama diabetes. Ya, paling sering tuh mengalami diabetes, prostat, ya itu yang paling sering mengalami disfungsi ereksi. Nah, justru di sini Flavanol bisa sekaligus juga tidak hanya mengatasi disfungsi ereksinya, tapi juga membantu untuk menangani juga dari kontrol diabetes dan juga prostatnya seperti itu. Jadi nanti dengan perbaikan pada diabetes dan prostatnya, nanti juga
pada disfungsi ereksinya juga akan semakin membaik. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, kokooflavanol itu bukan obat kuat ya. Jadi bukan yang sekali minum langsung naik, tidak ya. Dia bukan obat. Jadi dia adalah suplemen makanan yang membantu kita untuk memperbaiki, meningkatkan proses recovery di dalam tubuh kita. Nah, namanya recovery, namanya perbaikan, itu butuh waktu, apalagi kalau kerusakannya luas. Ya, jadi memang butuh kesabaran dan juga dosis yang tepat. Nah, jadi di sini memang pasti akan butuh dosis yang tepat. Semakin lama, contohnya tadi ya, semakin lama nih personalingnya nih udah lama nih dok, mati total nih sudah beberapa tahun. Ya jangan di-expect minumnya cuma sedikit langsung naik, ya jangan. Itu udah luas kerusakannya. Jadi memang butuh kesabaran dan juga butuh dosis yang lebih banyak gitu ya. Jadi di sini konsepnya adalah untuk menyehatkan. Ya, jadi tidak hanya semata-mata bisa naik begitu saja, enggak. Ini bukan obat ya, bukan obat kuat, bukan Viagra, tidak ya. Tapi untuk memperbaiki kembali, untuk menyehatkan kembali, untuk mengembalikan performance ya seperti waktu masih lebih sehat. Jadi ke sana ya. Oke, baik. Terima kasih, dokternya. Semoga cukup jelas, Bu Nova ya. Selanjutnya dari Ibu Dwi ya, Dok ya. Sudah rutin minum coklat setiap hari 2 sampai 3 kali. Kenapa kalau malam tulang-tulang jari dan kaki tangan linu-linu seperti rematik? Oke, Ibu Dwi, jangan-jangan ada asam urat juga ya, ada rematik ya. Memang kalau seandainya, karena kebetulan kan kokooflavanol itu dia memang masuk, dia kan ini kan kokooflavanol ini pure ya, pure coklat gitu, pure coklat, di mana coklat atau kakao itu masuk dalam kategori biji-bijian gitu ya, masuk dalam kategori biji-bijian. Memang bagi beberapa yang mengalami asam urat itu bisa ke-trigger. Nah, tapi sebenarnya bisa tertrigger, tapi bisa juga nanti diatasi dengan kokooflavanol itu sendiri karena kokooflavanol itu dia punya yang namanya antiinflamasi. Tapi memang butuh dosis tertentu gitu. Jadi nanti dosisnya itu yang agak kita harus dimainkan gitu ya untuk supaya dia bisa mendapatkan manfaat antiinflamasinya juga. Nah, kalau seperti ini sebenarnya tinggal diakalin sih Bu, ibaratnya nih nggak apa-apa, ini sepertinya si Ibu udah cukup bagus ya, konsumsinya 2 sampai 3 kali sehari, sudah cukup tinggi untuk dosisnya. Tinggal Ibu banyakin minum air putih. Ya, banyakin minum air putih supaya nanti asamnya itu yang dibawa sama kokooflavanol itu bisa segera ternetralisir, jadi nanti nyeri-nyeri tulangnya itu bisa lebih teratasi gitu. Tidak sempat sampai nanti terjadi nyeri-nyeri pada tulangnya, dan di situ nanti kokooflavanolnya bisa lebih didapatkan efek untuk anti inflamasi atau anti peradangannya untuk membantu mengurangi linu-linunya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Mungkin juga harus dikurangin ya, Dok, ya, makan makanan tinggi purin ya, Dok, ya. Betul, itu juga ya. Jadi memang harus dibatasi juga ya konsumsi jeroan, terus sayur daun hijau ya. Sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali, boleh ya, tetap boleh. Cuman jangan terlalu banyak dan perbanyak minum air putih. Ya harus benar-benar banyak minum air putihnya ya. Boleh teh, dokter cantik. Oke, Sama-sama Ibu. baik. Sama-sama, Bu Dwi. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Nur Hikmah ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter. Apakah kalau minum flavanol yang DTM itu harus diletakkan di bawah lidah, Dok? Dan itu untuk semua penyakit. Ya, kalau DTM sebenarnya dia paling enak dan paling bagusnya memang ditaruh di bawah lidah. Tapi sebenarnya boleh juga dikonsumsi dengan cara lain. Dalam artian diseduh juga boleh. Sebenarnya nggak apa-apa kok kalau DTM diseduh juga boleh. Tapi sebenarnya ngapain kita seduh kalau kita bisa langsung konsumsi? Ibaratnya gitu kan. Ini kan dia teknologinya udah yang lebih enhance, lebih high tech gitu ya untuk yang DTM ini, sehingga kita bisa mengkonsumsinya tanpa harus menyeduh gitu. Jadi cukup ditaruh di bawah lidah, diumut-umut, itu kita bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Dan di sini juga karena dia ditaruh di bawah lidah, itu dia akan lebih cepat menyerap langsung ke pembuluh darah, sehingga itu aman banget terutama buat teman-teman yang punya MAH
ada sakit perut ya, seperti yang tadi ya, ada rasanya perutnya sakit, kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Ini sebenarnya malah lebih direkomendasikan untuk konsumsi yang flavanol DTM, karena dia tidak melalui saluran pencernaan. Jadi aman untuk teman-teman yang punya masalah di saluran pencernaan. Jadi lebih rekomend DTM aja gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Nova ya, Dok ya. Selamat malam, dokter yang terlanjur sudah cuci darah gimana minumnya, Dok? Oh, nggak apa-apa, sama aja kok ya sama yang belum cuci darah. Pada dasarnya konsumsinya sama ya, kalau bisa 15 gram. Nah, 15 gram sehari, either itu dikonsumsinya 1 kali 15 gram atau dibagi 3. Jadi 3 kali 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram. Nah, namun nanti untuk yang cuci darah kan biasanya sudah ada pembatasan asupan cairan. Jadi biasanya untuk penyeduhannya itu jangan terlalu banyak airnya, cukup sedikit aja. Jadi itu cuman dilarutkan dalam air sekitar 20 sampai 30 cc aja cukup. Jadi nggak harus sampai penuh 1 gelas ya. Sedikit aja asal larut aja ya. Atau ibaratnya hanya sendok, ditaruh di sendok, habis itu dikasih apa supaya larut gitu, agak kental aja nggak apa-apa, langsung minum bisa ya. Bebas. Apalagi kalau seandainya untuk yang terlanjur cuci darah nih, yang sudah cuci darah itu bahkan konsumsi yang DTM malah lebih enak ya, karena nggak perlu air lagi kan gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau nanti yang minum yang DTM itu bisa minumnya 2 saset per hari gitu. Tinggal diemut-emut aja. Baik, terima kasih, Dokter Winda. Oke, kemudian dari eh, Bap- Bapak Adrian Yusufi ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah Cocoa Flavanol ini juga berkhasiat untuk antiinflamasi, Dok? Ya, betul. Jadi memang flavanol sendiri itu punya manfaat tidak hanya sekedar antioksidan, tapi dia juga punya manfaat antiinflamasi. Jadi dia bagus banget untuk mengatasi peradangan-peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan terutama yang paling sering itu terjadi justru malah di pembuluh darah ya. Sehingga kan sehingga gampang untuk mengganggu aliran darah kita. Nah, dengan adanya manfaat antiinflamasi dari Cocoa Flavanol, ini akan membantu juga untuk menghindari ya atau mencegah gangguan-gangguan di aliran darah. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, ada dari Bu Nur Hikmah ya, Dok ya. Bertanya, untuk penurunan berat badan, apakah Flavanol DTM tetap sebungkus sehari nih, Dok? Oke, nah kalau ini kebetulan karena produk kita masih baru banget Bu ya, Flavanol DTM. Jadi saya belum men-trial sendiri nih untuk penurunan berat badan yang paling efektif dosisnya berapa, 1 saset atau 2 saset. Tapi memang secara perhitungan kalkulasinya sebungkus pun cukup sehari. Sebungkus pun cukup sehari. Nah, ini nanti tapi akan tergantung kembali ya kepada aktivitas kita masing-masing seperti apa. Nah, kalau kita aktivitasnya cukup tinggi, sebenarnya ya, apalagi kita juga rajin olahraga, sebungkus sehari juga cukup sebenarnya untuk menurunkan berat badan ya, bagi yang ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau yang nggak terlalu banyak aktivitas fisiknya, mungkin boleh dinaikin dosisnya dengan 2 bungkus sehari gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bu Yulin ya, Dok ya. Oh, ini bertanya. Malam, Dokter Winda, saya mau tanya, apa selama ini sudah ada testimoni yang program hamil saat konsumsi coklat flavanol? Mungkin nanti saya bantu jawab ya, Dok ya. Oke, mungkin nanti saya akan cek ya, Bu Yulin ya, apakah ada. Jika ada, nanti bisa menghubungi upline atau menghubungi ke nomor Dokter Winda yang tadi. Ya, baik. Kemudian saya lanjutkan ya dok ya dari Ibu Kiki Nur Zakiah. Selamat malam dokter, saya punya keluhan anemia ya, gampang lesu kan ya. Pertama minum kokoa, tidur saya nyenyak sekali. BAB-nya lancar, tensi darahnya ada di angka 100/80. Alhamdulillah, tapi udah 2 hari kemarin jadi kebalikannya dok. Nggak bisa tidur sebelum lewat jam 12. Nah, ini kadang-kadang ya, memang reaksi flavanol bisa berbeda-beda setiap orang.
Nah, jadi memang ini terkadang dia akan menyesuaikan Bu dengan kebutuhan tubuh Ibu Kiki sendiri gitu. Bisa jadi memang di awal itu Ibu lebih rasanya tidurnya enak, BAB-nya jadi lancar, tensi darahnya juga cukup baik gitu ya. Karena memang ibaratnya nih apa namanya ya? Memang mau mengistirahatkan terlebih dahulu tubuh ibu supaya bisa lebih fokus dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh. Nah, cuman mungkin karena sudah cukup baik, jadi dia berpindah untuk mengerjakan yang lain. Dan di sini justru malah akibatnya bisa jadi itu ibu malah jadi terjadi over energy gitu ya. Jadi malah terlalu berenergi sehingga malah ibu jadi susah tidur. Kalau seperti ini sebenarnya tinggal ibu atur pola kapan konsumsinya aja sih Bu. Jadi berarti biasanya ibu minumnya malam, ini ibu ganti, ibu geser aja. Nah, ibu geser karena mungkin di sini dari segi istirahat ibu sudah cukup baik. Nah, sehingga di sini fokusnya sekarang Flavanol malah jadi lebih ke metabolisme, peningkatan metabolisme sehingga hasil energinya agak berlebih dan itu malah bikin ibu jadi seger terus, malah jadi nggak bisa tidur gitu ya. Jadi palingan kalau kayak gini diatur aja konsumsi flavanolnya dimajuin, jangan sampai sebelum tidur atau jangan malam karena nanti malah jadi tetap seger gitu ya. Jadi minumnya pagi atau siang aja ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Aceng ya dok ya. Assalamualaikum, selamat malam Teh Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Bapak Aceng ya. Aduh, kesiangan ya Bapak ya karena mati lampu dan gak ada sinyal. Mungkin nanti Bapak bisa bertanya ya Pak ya jika ada pertanyaan ya Pak. Kemudian dari Bapak Mulyadi ya di Pekanbaru. Assalamualaikum dok, terima kasih produknya terutama saya pribadi migrain sudah tidak muncul. Oh ini oke baik. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Mulyadi untuk bercerita. Halo Bapak Mulyadi di Pekanbaru. Oh ya. Oh, Assalamualaikum dok, selamat malam. Waalaikumsalam Bapak. Saya baru 2 minggu mengkonsumsinya, 3 minggu dok. Oke. Sudah aman, jadi saya kemarin baru tanding migrain sudah. Biasanya kalau dalam perlombaan itu saya selalu paling enggak obat bodrek migrain itu 2 papan. Oke. Dalam 1 hari mau 2 papan saya minum itu bodrek migrain. Nah setelah minum Revanol ini, satu saya sudah tidak migrain di Prabu Muli kemarin. Terus bawa mobil dari Prabu Muli perjalanan ada 900 km. Sekitar ya 900 km saya bawa mobil sendiri sudah enak di badan. Biasanya gampang capek, lelah, cepat ngantuk. Ini minum Revanol alhamdulillah kebetulan saya sudah beli yang kedua tadi sama Saudara Budianto. Terima kasih produknya ini akan saya konsumsi nih. Iya, terima kasih Pak Mulyadi sharingnya. Sehat terus ya Pak. Amin. baik, terima kasih Pak Mulyadi untuk ceritanya. Sehat terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, kebetulan nih dok, nanti kita minggu depan akan membahas mengenai migrain ya dok ya. Untuk tahu kenapa sih kok Cocoa Flavano ini bisa untuk mengatasi migrain. Kemudian nih dok, ada Ibu Nur Hikmah yang mau memberikan ceritanya dok. Ibu Nur Hikmah, masih ada Ibu? Oh, Nur Hikmah. Oh, sudah. Bu Nur Hikmah. Oke, sudah keluar sepertinya ya, Dok ya. Baik, saya lanjutkan ya, Dok ya, dari Ibu Nova. Migrain vertigo ini cocok ya diatasi dengan Cocoa Flavanol. Nah, itu barusan ya dijawab langsung sama Pak Mulyadi ya. Nah, sharingnya memang bisa ya untuk migrain, vertigo itu bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol. Kebetulan saya sendiri juga penderita migrain juga ya. Kalau saya sih biasanya kalau ada migrain kumat itu minumnya Panadol merah
Ya kalau saya biasanya Panadol merah. Nah cuman memang waktu itu sempat belakangan bahkan Panadol merah juga udah nggak mempan. Nah itu biasanya saya ngakalin ya, sebelum saya minum Panadol merah, saya malah minum Coco-Favanol terlebih dahulu. Jadi saya combo Coco-Favanol plus Panadol merah, setengah jam kemudian itu migrain langsung, kepala enteng banget gitu. Itu kalau memang kebetulan saya di luar ya, saya lagi di luar, lagi ada kerjaan dan memang harus cepat, itu biasanya saya nanganinya seperti itu. Tapi kalau saya lagi di rumah migrainnya kumat, biasanya saya cukup minum flavanolnya aja, habis itu dibawa istirahat, itu kepala udah enak lagi gitu. Jadi memang bisa, karena bisa membantu untuk memperlancar kembali aliran darah di kepala kita, karena kan memang migrain, vertigo itu termasuk beberapa penyakit ya, gejala-gejala ya yang kita alami kalau kita punya masalah di saluran pencernaan, di saluran darah ya, peredaran darah di otak kita gitu. Kebetulan ada kurang lancar aliran darahnya, itu bisa menimbulkan migrain ataupun vertigo. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cukup jelas ya, Bu Nova ya, Ibu ya. Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan kita akan membahas mengenai Cocoa Flavano untuk migrain. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Siti Mastriatin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu. Kenapa saya kalau puasa nggak kuat, kepala sakit dan juga badannya lemes, Dok? Kalau puasa memang itu akan kembali sebenarnya ke faktor kebiasaan sih ya, kebiasaan kita masing-masing. Jadi memang kan kita pada saat berpuasa itu kan tidak ada asupan kalori ya, tidak ada asupan kalori selama beberapa waktu, selama beberapa jam. Sehingga di situ itu kondisi di dalam tubuh kita itu tuh akan mengalami yang namanya hipoglikemi. Jadi kadar gula di dalam darah kita tuh akan menurun. Nah, ini yang akan menimbulkan badan jadi lemas. Bisa juga karena hipoglikemi tadi ya, kadar gula kita rendah, sehingga nutrisi kita atau yang harusnya dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak, itu pun nutrisinya jadi kurang. Nah, itu juga nanti yang menyebabkan kepala sakit gitu ya, badan lemes, nggak enak. Nah, harusnya di sini responnya adalah respon tubuh itu terutama di pankreas mengeluarkan yang namanya hormon glukagon. Nanti hormon glukagon inilah yang akan membuka simpanan-simpanan glukosa terutama di dalam hati ya. Nanti untuk diambil dan diisi kembali ke pembuluh darah supaya kadar gulanya jadi agak naik kembali. Nanti mungkin lebih jelasnya saya jelaskan di sesi diabetes ya, lebih enak begitu. Nah, cuman kalau kondisi ini tidak langsung terjadi, itu teman-teman akan keburu ngerasain yang namanya tadi gejala-gejala tadi ini ya, badannya keburu lemes di luar, keburu sakit, akhirnya jadi nggak kuat puasanya. Jadi sebenarnya itu lebih karena faktor kekuatan. Nah, ini sebenarnya bisa sih dilatih ya, gitu. Nanti mungkin kalau untuk puasa lebih tepatnya mungkin boleh sharing ke teman-teman yang melakukan puasa sepertinya ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti untuk pertanyaannya. Semoga cukup jelas ya, Bu ya. Kemudian Ibu dokter, sepertinya Bu Nur Hikmah sudah masuk kembali ya. Oke, baik Bu Nur Hikmah, saya persilahkan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya Ibu. Bu Nur Hikmah. Halo Ibu, selamat malam. Ya, silakan Ibu. Ya, malam dokter. Ini saya sedang di jalan sebagai dokter Winda, tapi selalu mengikuti yang malam Jumat, tidak pernah terlewatkan ini. Mantap. Ya, gimana Ibu ceritanya? Ya, saya mau memberikan testimoni ini dokter Winda. Jadi semenjak habis operasi sedikit di permasalahan lutut saya, kemudian diperkenalkan dengan coklat ini ya, alhamdulillah semuanya itu yang tadi dipertanyakan oleh teman-teman FAI, seperti saya pernah merasakan sakit perut juga, saya pernah merasakan yang namanya pernah mual juga, kemudian pusing
Tapi setelah itu saya pikir ini adalah detox gitu. Jadi kesini-sininya alhamdulillah saya tidak pernah mengalami lagi tuh, Dokter Winda. Alhamdulillah. Jadi malahan sekarang yang biasanya saya punya di stok P3K saya ada lansoprazol, ada panadol, ada obat anak yang baik. Saya tidak punya obat sama sekali. Dan untuk anak saya hanya obat penurut panas dalam. Jadi kalau sakit, kita semua sudah mengkonsumsi coklat flavanol gitu, Dokter Winda. Itu sekian dari testimoni dari saya. Jadi kentut-kentut juga benar, itu saya merasakan ada kentut-kentut juga, buang-buang angin. Tapi saya pikir itu detox karena saya punya asam lambung agak tinggi tapi belum ke GERD gitu. Sekian dari saya testimoninya, Dokter Winda, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Nur Hikmah sharingnya. Sehat-sehat terus Ibu dan keluarga ya. Baik, terima kasih Bu Nur Hikmah untuk ceritanya. Nanti kami dari manajemen akan memberikan hadiah untuk Bu Nur Hikmah ya Bu ya. Ibu bisa menghubungi upline Ibu atau bisa menghubungi ke nomor Mbak Sinta. Baik, pertanyaan sudah habis Dok. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk satu orang ya, silahkan. Oke, mungkin belum ada yang bertanya ya dok ya. Baik, saya akan memutarkan video mengenai produk kita nih. Mungkin ada yang belum tahu apa itu DTM dan bagaimana kemasannya. Kita bisa lihat video selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, itu adalah produk baru kita, yaitu Cocoa Flavanol with L-arginine, di mana konsumsinya ini sangat praktis, yaitu cukup konsumsinya di bawah lidah. Nah, kita juga ada promo ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya jelaskan, akan mendapatkan tas cantik dari FHI. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri seminar kesehatan malam hari ini? Oke, mungkin masih ada. Saya berikan kesempatan satu orang jika ada yang ingin bertanya. Halo, selamat malam. Halo. Oh, oke. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ya, Dok ya? Siap. Oke, baik, kita akhiri saja ya dok ya untuk seminar kesehatan malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Bapak Ibu ya, dengan tema yang berbeda, dengan topik yang menarik juga tentunya. Oke, baik Bapak Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima Selamat kasih, istirahat. Terima kasih Bu Terima kasih, Nuri. Dokter Winda. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam dari Solo, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam dokter. Sehat terus ya dokter. Sehat-sehat terus semuanya ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat semua. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih kembali. Dokter. Iya.